Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Dialog Fikih Wanita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas secara umum mengenai haid, nifas, dan istihadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan lagi pada bagian istihadah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas bersama beliau, Bapak Kiai Haji Abdul Basit Tasfidi. Di sini sudah kehadiran beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Begini Pak, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang bagaimana hukum kita atau bagaimana hukumnya seorang wanita itu mempelajari ilmu haid, kemudian batas minimal dan maksimalnya haid, dan anak dikatakan haid itu ketika dia mengeluarkan darah pada usia 9 tahun komariah atau 8 tahun 23 bulan. Nah, selebihnya itu kan dikatakan istihadah. Nah, pertanyaannya Pak, ada tidak sih Pak kemungkinan bagi anak pemula itu mengalami istihadah? Ya, saya koreksi dulu. 8 bulan. Nah, itu bukan 8 tahun, bukan 23 bulan, 8 bulan dan 23 hari. Nah, itu. Mengenai pertanyaan apakah anak pemula ini memungkinkan istihadah? Mungkin. Jadi anak yang baru haid bisa atau mungkin terjadi istihadah, baik istihadah itu mubtadi'ah mumayyizah maupun mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Artinya orang yang pertama kali terjadi istihadah, orang yang pertama kali haid kemudian langsung istihadah, darahnya bisa dibedakan maupun darahnya tidak bisa dibedakan. Nah, kemudian Pak, ada tidak Pak aturan khusus bagi seorang anak pemula itu ketika mengalami istihadah atau dikatakan istihadah? Sebetulnya dalam buku yang kalian pegang itu sudah ada. Coba bisa dibacakan itu biar nanti lebih jelas. Jadi masuknya ke syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah. Ya, ada di halaman 33, Pak. Ya, Syaratnya, coba dibacakan. Yang pertama, darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam. Ya, artinya darah kuat ini memang sudah keluar sehari semalam lebih. Jangan sampai hanya 1 tetes. Ini nanti aturannya berbeda nanti. Ya. Terus yang kedua, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ya, artinya kalau darah kuat ini kurang dari 15 hari 15 malam, atau darah yang keluar misalkan, yang keluar ini belum cukup sampai 15 hari, ya baik yang kuat maupun tidak, ini nanti semuanya dihukumi haid. Terus yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang dari ke-15 hari 15 malam dari jumlah darah yang keluar. Ya, sama itu. Artinya antara darah kuat bila dijumlahkan dengan darah yang lemah, maksudnya gitu, itu memang lebih dari 15 hari, 16 hari, 17 hari. Misalkan yang kuat 10 hari, nanti yang lemah 16 hari. Nah, nanti karena ada aturan sendiri kalau darah yang kuat itu terus 16 hari atau lebih, itu nanti aturannya sudah tidak mubtadi'ah mumayyizah. Itu. Yang keempat, ada yang terakhir nih, antara darah yang kuat dan yang lemah tidak silih berganti. Ya, artinya silih berganti itu selang-seling. Contohnya begini, 3 hari kuat, seminggu lemah, 3 hari kuat lagi, 5 hari lemah, kemudian kuat lagi, ini selang-seling. Nah, selang-seling. Nah, ini juga nanti tidak masuk kriteria mubtadi'ah mumayyizah. Lupa kan ini udah ada syaratnya Pak ya. Yeah. Terus yang jadi masalah nih, misal seorang anak ini tidak memenuhi syarat yang ada ini, itu gimana Pak? Nah, nanti kalau dia mengeluarkan darah tidak sesuai dengan syarat ini,
tapi darahnya tetap lebih dari 15 hari, 16 hari atau lebih, maka masuknya adalah kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, itu masuknya ke sana. Jadi ada mubtadi'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah ya, Pak? Mumayyizah, ya. Gitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana cara menentukan mana yang dikatakan darah haid dan mana yang dikatakan darah istihadah gitu? Bagi mubtadi'ah mumayyizah, artinya anak baru pertama kali haid, darahnya sudah mengalami istihadah atau sudah melebihi target. Ini kan sudah istihadah. Maka karena dia mumayyizah, darahnya itu bisa dibedakan antara kuat dan yang lemah, maka darah kuat nanti dihukumi haid. Sedang darah yang lemah dihukumi istihadah, dengan catatan menunggu sampai 16 hari lebih. Karena kalau kurang dari 15 hari, baru 14 hari sudah tuntas, nah semuanya dihukumi haid. Tapi kalau dia menunggu sampai 16 hari, jelas itu istihadah. Atau sampai 1 bulan, sampai 2 bulan keluar terus, ya, itu istihadah. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Misalkan keluar darahnya hitam, misalkan berbau dan lain sebagainya, seperti aturan main dari darah kuat itu 7 hari. Kemudian setelah itu langsung kuning, sudah nggak berbau sampai ke 25 hari. Maka yang dihukumi haid ya tanggal 1 sampai tanggal 7 tadi. Selebihnya dihukumi istihadah. Nah, kemudian kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah, artinya anak ini pertama kali haid, kemudian darahnya tidak bisa dibedakan, hitam terus atau kuning terus, maka yang dihukumi haid adalah sehari semalam. Sehari semalam. Selebihnya dihukumi istihadah. Termasuk yang selang-seling tadi. Itu yang dihukumi haid ya sehari semalam. Selebihnya adalah istihadah. Berarti bagi anak pemula itu memang harus teliti sekali ya, Pak? Sangat teliti, dan ketelitian itu harus didukung oleh orang tua, oleh pendidikan yang dipelajari. Memang ini harus dipelajari dari madrasah. Ini wajib ada masalahnya. Kemudian Pak, itu kan tadi bagi mubtadi'ah mumayyizah itu kan darahnya bisa dibedakan. Ya. Nah, ghairu mumayyizah itu kan darahnya tidak bisa dibedakan. Nah, kalau mubtadi'ah mumayyizah itu kan harus menunggu sampai 16 hari lebih kan Pak, 15 hari lebih untuk mengetahui mana darah yang haid. Nah, itu kan untuk pertama kali dia mengalami istihadah. Nah, kalau untuk bulan-bulan berikutnya apa tetap harus menunggu 15 hari lebih atau bagaimana Pak? Kalau untuk mubtadi'ah yang mumayyizah, jadi dia bisa menentukan bahwa dia istihadah itu kan syaratnya harus sudah 16 hari lebih keluar darah. Pada bulan setelahnya tidak perlu. Tinggal ketika ada darah sudah ganti dari kuat menjadi lemah, maka ini ketika sudah berubah menjadi lemah sudah wajib mandi, kemudian itu sudah dihukumi istihadah. Nah, itu. Lalu Pak, seorang yang mengalami istihadah ini berkewajiban sholat nggak sih Pak? Sedangkan kan udah hukumnya bukan haid lagi. Nah, begitu. Ya. Sholat ini kan dibebaskan atau dikasih bonus, artinya saat itu tidak boleh sholat karena ada manek. Nah, manek itu ya haid diantaranya. Nah, kalau sudah tidak haid berarti dia sudah berkewajiban untuk sholat. Nah, itu. Oh, itu masih tetap wajib sholat. Wajib sholat. Terus itu sholatnya, cara sholatnya gimana Pak? Kan dia tetap masih mengeluarkan darah. Ya, jadi caranya setelah dia tahu bahwa ini darah istihadah, untuk bulan pertama tetap menunggu sampai 16 hari. 15 hari selesai, hari ke-16 masih keluar, berarti kan istihadah. Nah, berarti dia sudah
oh ini berarti darah yang kuat kemarin sampai sekian itu dihukumi haid, yang darah lemah dihukumi istihadah. Maka ketika dia mandi di hari ke-16, kemudian dia langsung sholat, langsung mengkodok yang ditinggalkan tadi. Oh, tetap Tetap dikodok. Nah, kemudian untuk bulan berikutnya tidak perlu kodok karena dia sudah tahu, oh nanti sewaktu-waktu darah yang kuat berubah jadi lemah, maka dia langsung bisa mandi dan langsung bisa sholat, tidak perlu mengkodok. Itu. Baik, itulah tadi acara dialog mengenai fikih wanita. Kita tadi sudah membahas ya Pak, bahwasanya selain mubtadi'ah, mumayyizah dan ghairu mumayyizah itu sebenarnya ada tidak Pak istihadah yang dikategorikan ke kategori yang lain? Ya, nanti kalau dia sudah pernah haid dan pernah suci, kemudian haid, kemudian istihadah. Nah, artinya sudah pernah haid, pernah suci, terus mengalami istihadah. Ini nanti masuk kategori muqtadah. Nah, muqtadah juga nanti dibedakan, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Kemudian untuk mubtadi'ah, yang mubtadi'ah tadi, yang ghairu mumayyizah, tadi sama caranya. Dia menunggu 16 hari, kemudian mengkodok dari hari kedua sampai hari ke-15 tadi yang ditinggalkan sholatnya. Nah, kemudian untuk bulan berikutnya ya langsung sehari semalam. Kemudian hari kedua langsung bisa mandi, bisa mengkodok sholat. Nah, kemudian tata cara membersihkannya, yang pertama setelah dia mandi, untuk sholat berikutnya kan tidak perlu mandi. Nah, dia wajib membersihkan pembalut atau alat pengaman. Alat pengaman dibersihkan. Pertama dibersihkan tempat darah, farsinya dibersihkan. Setelah itu dikasih pembalut atau pengaman supaya darah tidak netes. Setelah itu baru wudhu, dan itu tata cara itu dilakukan setelah masuk waktu. Jadi tidak boleh jam 11 sudah siap-siap, kemudian nanti ada adzan zuhur jam 12 baru sholat, nggak boleh. Karena ini disamakan dengan orang yang tayamum. Jadi cara mensucikannya, cara sholatnya dan lain sebagainya itu masuk kategori darurat. Nah, makanya masuk waktu dulu baru mengerjakan hal-hal semacam itu. Nah, inilah tadi pembahasannya, bahwasannya ternyata setelah digali lagi itu cukup rumit ya Pak permasalahan wanita ini. Ada terus. Ya. Ada terus, makanya itu kita berarti semakin kita belajar, semakin kita mengetahui bahwasanya penting sekali bagi seorang wanita, apalagi kita besok kan akan menjadi seorang ibu, pasti nanti kita apalagi dikaruniai anak perempuan, berarti harus membimbing anak perempuan kita. Bahwasanya tadi itu kita baru membahas tentang istihadah yang mubtadi'ah dan mubtadi'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud istihadah, mubtadah mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Sekian acara pada sore hari ini tentang dialog fikih wanita. Sebenarnya masih banyak sekali permasalahan atau pembahasan mengenai istihadah, terutama pembagiannya selain mubtadi'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah yang akan kita bahas pada episode selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki permasalahan mengenai istihadah, bisa hubungi kontak di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.